13,8 miliar tahun lalu. Segala sesuatu dari galaksi hingga tubuhmu bermula dari titik kecil yang panas dan padat. Bagaimana ketiadaan bisa menjadi segalanya? Pertanyaan ini telah menggelitik pikiran para ilmuwan selama berabad-abad, dan jawabannya terletak pada teori yang kita kenal sebagai Big Bang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melompat terlalu jauh, mari kita luruskan satu hal. Big Bang bukanlah ledakan seperti yang mungkin kamu bayangkan. Ini bukan bom kosmik yang meledak di suatu tempat di alam semesta. Sebaliknya, Big Bang adalah momen ajaib ketika ruang dan waktu itu sendiri mulai mengembang, seperti balon yang ditiup dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana kita tahu ini benar? Nah, para ilmuwan punya 3 bukti utama yang sangat meyakinkan. Pertama, ada radiasi latar kosmis atau CMB. Bayangkan, ini sebagai foto bayi alam semesta. Ini adalah cahaya tertua yang bisa kita lihat, yang telah berkelana selama miliaran tahun untuk sampai ke mata kita. Kedua, kita punya pergeseran merah galaksi. Ini seperti efek Doppler kosmik yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita, membuktikan bahwa alam semesta memang mengembang. Dan terakhir, ada kelimpahan unsur primordial, jumlah hidrogen dan helium di alam semesta, persis seperti yang diprediksi oleh teori Big Bang. Sekarang, mari kita lakukan perjalanan waktu yang menakjubkan dan melihat timeline Big Bang. Bayangkan kita memiliki mesin waktu super canggih yang bisa membawa kita kembali ke detik-detik pertama alam semesta. Pada 10-43 detik setelah awal, kita berada di titik yang disebut singularitas. Di sini, hukum fisika yang kita kenal belum berlaku. Ini seperti berada di negeri ajaib, di mana segala hal mungkin terjadi. Lompat sedikit ke depan, pada 10-36 detik, kita menyaksikan peristiwa luar biasa yang disebut inflasi kosmik. Dalam sekejap mata kosmis ini, alam semesta mengembang dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bayangkan balon yang ditiup oleh naga yang sangat besar dan kuat. Setelah 380.000 tahun berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Atom-atom pertama mulai terbentuk. Dan alam semesta yang tadinya gelap gulita, tiba-tiba dipenuhi cahaya. Inilah saat radiasi latar kosmis yang kita bicarakan tadi tercipta. Seperti lampu raksasa yang dinyalakan di seluruh kosmos. Lompat lagi ke depan. Kali ini 1 miliar tahun setelah Big Bang, kita menyaksikan kelahiran bintang-bintang dan galaksi-galaksi pertama. Ini seperti melihat taman bunga kosmis yang mulai bermekaran di seluruh alam semesta. Tapi tunggu, ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Jika kita membayangkan seluruh timeline Big Bang ini sebagai 1 tahun kalender, tahukah kamu kapan manusia muncul? Tepat di detik terakhir menjelang pergantian tahun. Betapa kecilnya kita dalam skala waktu kosmis ini. Meskipun teori Big Bang telah menjelaskan banyak hal, masih ada misteri-misteri besar yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah dark matter dan dark energy. Bayangkan 95% alam semesta hilang dari pandangan kita. Ini seperti puzzle raksasa di mana kita hanya bisa melihat 5% potongannya. Lalu ada pertanyaan yang membuat pusing. Apa yang ada sebelum Big Bang? Beberapa ilmuwan berspekulasi tentang teori multiverse, di mana alam semesta kita hanyalah satu dari banyak gelembung dalam busa kosmis yang tak terbatas. Atau mungkin alam semesta kita adalah bagian dari siklus tak berujung, seperti Phoenix yang terus lahir kembali dari abunya sendiri. Dan bagaimana dengan nasib akhir alam semesta? Ada 2 skenario utama yang diperdebatkan. Big Freeze, di mana alam semesta terus mengembang hingga menjadi dingin dan gelap. Atau Big Rip, di mana ekspansi menjadi begitu cepat sehingga segala sesuatu tersobek hingga tingkat subatomik. Keduanya terdengar seperti akhir film sci-fi yang epik, bukan? Tapi di tengah semua keajaiban kosmis ini, ada satu fakta yang sangat personal dan mengagumkan. Kita, manusia, terbuat dari debu bintang. Setiap atom dalam tubuh kita berasal dari ledakan bintang-bintang kuno. Kita adalah bagian integral dari alam semesta ini. Hasil dari miliaran tahun evolusi kosmis. Keberadaan kita sendiri adalah keajaiban probabilitas. Kombinasi sempurna dari kondisi-kondisi yang tepat telah menghasilkan kehidupan seperti yang kita kenal. Jika saja satu parameter sedikit berbeda, mungkin kita tidak akan pernah ada. Ini membuat kita berpikir, betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Sekarang, mari kita bermain-main dengan imajinasi sejenak. Bagaimana jika kondisi awal Big Bang sedikit berbeda? Mungkinkah kita masih ada? Atau akankah alam semesta menjadi tempat yang sama sekali berbeda? Mungkin tanpa bintang, planet, atau kehidupan sama sekali? Dan manakah yang menurutmu lebih membingungkan? Memikirkan apa yang ada sebelum Big Bang, atau membayangkan nasib akhir alam semesta? Perjalanan kita melalui sejarah alam semesta ini sungguh menakjubkan, bukan? Dari titik kecil yang panas dan padat, hingga galaksi-galaksi yang megah dan kehidupan yang kompleks seperti kita. Setiap kali kita memandang langit malam,
kita sebenarnya sedang melihat ke masa lalu, menyaksikan cahaya bintang-bintang yang mungkin telah mati jutaan tahun yang lalu. Teori Big Bang bukan hanya tentang asal-usul alam semesta. Ini adalah cerita tentang kita, tentang bagaimana kita terhubung dengan segala sesuatu di sekitar kita. Setiap atom dalam tubuh kita memiliki sejarah yang lebih tua dari bumi itu sendiri. Kita adalah anak-anak bintang, hasil dari proses kosmis yang luar biasa. Jadi, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui semua ini? Apakah kamu merasa kecil dan tidak berarti di tengah vastness alam semesta? Atau justru merasa istimewa karena menjadi bagian dari narasi kosmis yang begitu megah? Mungkin sedikit dari keduanya. Satu hal yang pasti, pengetahuan tentang asal-usul kita dan alam semesta ini membuka pintu untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna dan tujuan hidup kita. Mungkin tugas kita adalah untuk terus mengeksplorasi, memahami, dan menghargai keajaiban alam semesta ini. Jika video ini membuatmu terkesima, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan jika kamu ingin terus mengeksplorasi keajaiban alam semesta bersama kami, pastikan untuk subscribe ke channel ini. Oh, dan jangan lewatkan link di deskripsi untuk penjelasan lebih mendalam tentang topik-topik yang kita bahas hari ini. Sampai di sini dulu perjalanan kosmis kita hari ini. Tapi jangan khawatir, petualangan kita masih jauh dari selesai. Di video selanjutnya, kita akan menjelajahi pertanyaan yang lebih mengguncang pikiran. Bagaimana jika multiverse benar-benar ada? Sampai jumpa di video berikutnya, para penjelajah alam semesta.